Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih persiapan kalian ya dalam menghadapi ujian TKA Bahasa Inggris? Saya harap kalian ya punya mental yang kuat, kemudian dalam keadaan fisik dan psikis dalam keadaan sehat-sehat semua juga ya. Ya tentu saja ketika kita mengerjakan soal-soal ya apalagi menghadapi ujian perlunya kesiapan, bukan hanya kesiapan dalam mental tapi kalian juga harus siap belajar nih. Dan tentunya pada hari ini bersama saya, Salwa Salsabila Mudian, dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Kids. Nah, saya ingin bertanya ulang nih kepada kalian, bagaimana nih sejauh ini persiapan kalian? Apakah sudah oke atau masih kurang nih persiapannya? Nah, karena masih lama nih waktunya ya, masih lama waktunya kita untuk menghadapi ujian TKA, maka tentunya pada hari ini kita harus nyicil-nyicil nih. Mulai kita nyicil-nyicil ya, belajar soalnya, belajar materinya, supaya mempermudah kalian ketika mengerjakan soal TKA nanti. Nah, seperti yang kita ketahui ya, TKA itu ada dua, ada TKA lanjutan, TKA wajib. Nah, bersama saya kita akan bersama-sama nih mengupas soal-soal yang berkaitan dengan TKA Bahasa Inggris lanjutan. Oke, jadi bersiap ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, TKA Bahasa Inggris lanjutan. Ya, jadi ya kita akan review materi nih. Jadi bagi kalian yang belum mendapatkan materi terkait dengan purpose of the text, silahkan melihat video sebelum ini ya. Jadi video sebelumnya itu ada terkait dengan materi yang berkaitan dengan purpose of the text. Jadi khusus pada pembelajaran ini kita akan mengupas ya beberapa soal ya terkait dengan purpose of the text. Nah, jika kalian mau lihat video sebelumnya bisa ya, itu terkait dengan materinya yang dikupas secara tuntas nih, yang berkaitan dengan purpose of the text. Jadi kita review sedikit dulu, jadi apa sebenarnya purpose of the text itu? Jadi purpose of the text itu adalah tujuan, maksud, atau alasan yang ditulis oleh penulis ya dalam suatu teks, yang dimana tujuan tersebut mencerminkan apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh penulis, ya seperti untuk memberikan informasi, to inform, menghibur pembaca atau to entertain, ya ataupun untuk membujuk atau meyakinkan pembaca ataupun untuk menjelaskan suatu proses atau fenomena, mendeskripsikan sesuatu atau untuk to describe, memberikan petunjuk atau to instruct. Dan dalam konteks reading, ya comprehension, memahami purpose of the text itu berarti mengidentifikasi yang pesan utama, ya, dan fungsi sosial. Jadi pesan utama dan fungsi sosial yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Oleh karena itu nih, kalian dituntut ya agar dapat menentukan tujuan dari suatu teks dengan memahami isi bacaan secara menyeluruh dan memperhatikan jenis teks serta menganalisis bagaimana penulis menyampaikan informasi dan gagasannya. Ya, jadi tadi seperti kita ketahui bahwa purpose of the text itu ada tujuan masing-masingnya ya. Ada untuk menginformasikan, biasanya kalian mendapatkan teks ini pada teks-teks karya ilmiah. Kemudian ada juga yang bersifat menghibur nih. Kalau menghibur biasanya terdapat dalam teks yang berkaitan dengan fable atau cerita ya. Ada cerita tentang hewan, cerita-cerita rakyat, itu untuk menghibur. Kemudian ada teks yang berisikan to persuade ya, atau untuk membujuk atau meyakinkan para pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian ada juga teks yang bersifat deskriptif teks, yaitu menjelaskan suatu proses atau fenomena alam misalnya. Misalnya yang dijelaskan adalah bagaimana proses hujan itu terjadi. Nah, itu biasanya dalam bentuk deskriptif teks atau bisa menjelaskan tentang Candi Prambanan misalnya. Nah, itu adalah contoh yang berkaitan dengan menjelaskan suatu proses atau fenomena ya, atau to explain. Kemudian mendeskripsikan sesuatu ya, atau memberikan petunjuk. Nah, memberikan petunjuk itu misalnya seperti bagaimana cara membuat kue ya, atau bagaimana cara menyetir, itu biasanya disebut dengan cara ini ya, memberikan petunjuk atau to instruct.
Nah, kemudian, bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan purpose of the text? Nah, tentu saja kita tidak bisa hanya membaca satu paragraf atau satu kalimat saja. Kita perlu membaca atau melakukan pemahaman terhadap isi keseluruhan isi teks bacaannya. Sehingga kalian mampu menemukan apa sih sebenarnya tujuan, sasaran, ataupun target yang ingin dicapai penulis, atau ada hal apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi itu yang dimaksud dengan materi yang berkaitan dengan purpose of the text. Oke, clear ya? Nah, kemudian juga bagaimana caranya nih? Atau ada tidak keyword atau kata kunci untuk menentukan bahwa soal ini menanyakan atau berkaitan dengan purpose of the text. Nah, pada materi sebelumnya kita dapat menentukan apakah ini jenis pertanyaan purpose of the text jika kalian menemukan pertanyaan atau kata yang berhubungan dengan ini. Ada kata purpose, kemudian juga ada kata intention misalnya, ya, intention, ya, dan sebagainya. Kalian bisa melihat materi ini, ya, materi yang berkaitan purpose of the text di materi video sebelumnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sedikit review saja nih materi ini. Saya harap nih teman-teman sudah bisa ya menentukan tujuan dari sebuah teks gitu. Jadi biasanya juga tipe soal purpose of the text ini ada dua bagian. Ada yang menanyakan isi, ya, menanyakan apa tujuan dari teks tersebut. Yang kedua adalah untuk siapa teks tersebut ditujukan. Jadi ada dua ya jenis tipe soalnya, tapi mostly atau kebanyakan nih tipe soalnya hanya menanyakan apa tujuan dari teks tersebut. Jarang sekali yang menanyakan untuk siapa ya teks tersebut ditujukan. Oke, let's practice. Jadi pada video ini, pada materi ini kita akan bersama-sama nih mengupas ya soal yang berkaitan dengan purpose of the text. Oke, clear ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada soal, ya, kita lihat ada paragraf nih. Jadi kalian jangan langsung pesimis nih karena terlalu banyak ya bacaannya. Nah, kita langsung lanjut ke soalnya. Sebenarnya soalnya meminta apa seperti itu. Oke, di soalnya di questions 1, di pertanyaan pertama kita bisa lihat what is the main purpose of the text? Jadi apa tujuannya teks tersebut? Jadi ada kata the main purpose, tujuan utamanya teks. Apa tujuan utama? Jadi ada kata main ya, tujuan utama. Apa tujuan utama dari teks tersebut? Jadi pilihan alfa mengatakan seperti ini, to inform, untuk menginformasikan ya about the causes of air pollution, penyebab dari polusi udara. Penyebab polusi udara. Kemudian, pilihan Bravo, to persuade the reader to take action against the air pollution. Jadi, untuk meyakinkan nih para pembaca, ya, meyakinkan para pembaca untuk mengambil tindakan, untuk take action, mengambil tindakan ya against the air pollution, ya, untuk mencegah yang namanya polusi udara. Kemudian pilihan Charlie, to entertain. Jadi kalau to inform kan untuk menginformasikan, to persuade untuk meyakinkan, to entertain untuk menghibur. Jadi untuk menghibur pembaca with stories about air pollution, dengan cerita nih terkait dengan polusi udara. Kemudian pilihan Delta, to compare, untuk membandingkan ya different types of air pollution, ya. Jadi perbedaannya atau tipe-tipe polusi udara. Kemudian pilihan error, to explain, untuk menjelaskan ya, history
dari air pollution atau sejarah dari polusi udara. Jadi bisa kita lihat ya bersama-sama, jadi apa sih sebenarnya tujuan utama dari teks tersebut? Jadi pilihan alpha mengatakan to inform about the causes of air pollution. Jadi menginformasikan penyebab dari polusi udara. Kemudian pilihan bravo to persuade the reader to take action against the air pollution, untuk meyakinkan nih para pembaca untuk segera mengambil tindakan ya untuk mencegah polusi udara. Atau pilihan Charlie to entertain the reader with stories about air pollution. Jadi untuk menghibur nih para pembaca ya dengan cerita terkait dengan polusi udara. Atau pilihan Delta to compare the different types of air pollution. Jadi membandingkan nih tipe-tipe atau perbedaan dari jenis-jenis polusi udara. Atau pilihan Error to explain the history of air pollution, untuk menjelaskan histori dari polusi udara. Jadi kita bisa keep ya arti ya dari pilihan alpha sampai pilihan error. Jadi bagi kalian yang belum mengetahui misalnya kosakata tertentu, silahkan kalian tulis di bukunya kalian masing-masing ya. Tuliskan kemudian hafalkan. Tentu saja dengan hal tersebut bisa membantu kalian ketika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris nantinya. Kita lihat ya, kita mulai dari paragraf pertama dulu. Jadi kita lihat bersama-sama, jadi kita perlu pemahaman ya, pemahaman terhadap isi teks secara keseluruhan. Jadi tidak bisa hanya membaca sebagian daripada teksnya, tetapi kita harus benar-benar membaca isi keseluruhan teksnya. Jadi kita lihat dulu di paragraf pertama, mengatakan seperti ini. Air pollution is a growing global crisis that poses a serious threat to human health and the environment. Jadi polusi udara ya, polusi udara is a growing global crisis adalah isu global ya. Isu global that poses a serious. Jadi polusi udara ini adalah krisis global yang sangat serius, that threat yang merupakan mengancam. Threat ini artinya adalah mengancam ya. Mengancam kesehatan manusia, to the human health and the environment, dan lingkungan ya, dan lingkungan ya. It is a problem that demands immediate and decisive action from individuals, governments, and industries alike. Jadi karena hal tersebut adalah masalah serius, ya maka harus segera diambil tindakan yang tegas, ya. Jadi decisif ini artinya adalah tegas, ini adalah immediately, ini adalah segera. Jadi harus dengan segera ya melakukan atau mengambil tindakan yang tegas dan segera, baik itu dari individu, pemerintahan, ataupun dari industries. We must all work together. Jadi kita harus segera ya bekerja sama untuk mengurangi efek ya, untuk mengurangi efek atau dampak dari air pollution atau polusi udara, and create dan menciptakan masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat ya. Lebih bersih dan lebih sehat di masa depan. Jadi kalau kita lihat nih ya, di paragraf pertama merupakan paragraf atau kalimat pembukanya yang bisa kalimat pembuka ya. Jadi kita lihat ya di paragraf pertama, air pollution is a growing global crisis that poses serious threats to human health and the environment. Jadi polusi udara ini merupakan hal yang krisis global ya, dan sangat serius yang dapat mengancam kesehatan manusia dan bahkan lingkungan. Yang dimana hal ini harus segera ya kita mengambil tindakan dengan segera, baik itu secara individu, pemerintahan, maupun industries. Nah, kita harus bekerja bersama-sama nih untuk mengurangi dampak dari polusi udara dan menciptakan ya masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat. Itu di paragraf pertama. Kita lanjut lagi di paragraf berikutnya, di paragraf kedua. Di paragraf kedua mengatakan seperti ini. Firstly, air pollution has devastating impact on human health. Jadi pertama-tama nih,
Air pollution, jadi pertama udara itu polusi udara itu dapat merusak kesehatan manusia. Jadi devastating impact. Jadi ini salah satunya adalah dapat merusak ya kesehatan manusia. Exposure to harmful pollutants ya. Jadi karena akibat paparan polusi ya sangat berbahaya seperti particular matter, partikel-partikel halus ya seperti partikel halus ya, kemudian and nitrogen dioksida and lead to respiratory illness ya, dapat menyebabkan penyakit pernapasan ya, penyakit pernapasan. Nah, penyakit kardiovaskular, jadi disease ini artinya adalah penyakit kardiovaskular and even cancer, dan bahkan dapat menyebabkan cancer atau kanker ya, children and the elderly, jadi anak-anak dan lansia, and those with pre-existing health conditions are particularly vulnerable. Jadi vulnerable ini artinya adalah rentan. Ya, jadi anak-anak maupun lansia adalah orang-orang yang sangat rentan terhadap kondisi ini. Nah, the World Health Organization, jadi WHO mengatakan atau memperkirakan nih bahwa polusi udara ya yang bertanggung jawab atas kematian dini ya terhadap terhadap jutaan orang setiap tahunnya. And a staggering statistic that highlight the urgency the situation, dan ini merupakan situasi yang sangat urgensi ya, yang sangat berbahaya, yang sangat danger. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau di paragraf pertama itu ada paragraf pembuka yang mengatakan bahwa air pollution atau polusi udara itu ya merupakan krisis global yang mengancam tidak hanya kepada manusia tapi juga lingkungan. Nah, di paragraf kedua lagi lebih spesifik lagi yang mengatakan bahwa pollution ya atau air pollution itu dapat merusak kesehatan manusia, apalagi terhadap paparan-paparan polutan berupa paparan partikel-partikel halus maupun dari nitrogen dioksida, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, bahkan kanker. Dan orang-orang yang paling terkena dampaknya yang paling rentan ya adalah anak-anak dan lansia. Bahkan WHO nih yang mencatat ya bahwa ada sekitar jutaan orang nih yang mati dini ya atau mati dini setiap tahunnya itu disebabkan oleh air pollution atau polusi udara. Kita lanjut lagi di paragraf berikutnya, paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga kita lihat secondly ya. Kedua, air pollution has detrimental effects on the environment. Jadi detrimental ini juga sama ya, artinya tadi ya dengan merusak. Ya, detrimental, rusak. Jadi air pollution udara juga itu ternyata dampaknya ya merusak lingkungan. Nah, it contributes to climate change. Itu sangat ya mempengaruhi perubahan iklim, hujan asam, acid rain ini adalah hujan asam, and the destructions dan kerusakannya itu bisa merusak ekosistem. Ya, greenhouse gas emissions from industrial process and transportation contribute to global warming. Jadi ternyata gas emisi ya dari dari proses industri dan bahkan dari kendaraan-kendaraan ya dari transportasi itu bisa ya mengakibatkan global warming atau pemanasan global, leading to rising sea levels ya dapat meningkatkan kenaikan permukaan air laut ya, kenaikan permukaan air laut, extreme weather events, perubahan cuaca yang ekstrim, and disruptions to natural habitats dan dapat merusak habitat alami. Acid rain, jadi hujan asam ini ya dapat merusak, ini juga di match artinya merusak ya. Jadi banyak sekali nih kata-kata dengan arti yang sama, ada detrimental, ada damage ya. Jadi merusak hutan ya, danau, sungai, forest itu hutan ya, danau, sungai,
ya, dan dapat merusak biodiversity, ya, keanekaragaman, and impacting, dan dapat berdampak kepada agriculture, ya, kepada pertanian. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau di paragraf kedua, itu berdampak terhadap human health atau kesehatan manusia. Nah, di paragraf ketiga kita lebih rinci lagi terkait dengan lingkungan, dampaknya dari air pollution tadi. Nah, dampak air pollution di dalam lingkungan itu dapat terjadi atau dapat menyebabkan climate change atau perubahan iklim, kemudian hujan asam, bahkan kerusakan ekosistem. Kemudian gas emisi dari industri, proses industri, kemudian dari kendaraan, itu juga berkontribusi ya terhadap air pollution atau polusi udara, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan global warming atau pemanasan global, kemudian kenaikan permukaan suhu air laut, kemudian perubahan cuaca yang ekstrim, bahkan dapat merusak habitat alami. Dan bahkan hujan asam itu ya tidak hanya merusak hutan, danau, dan sungai, tetapi juga merusak keanekaragaman dan pertanian yang ada di wilayah tersebut. Jadi memang ya air pollution atau polusi udara itu sangat berbahaya. Baik, kita lanjut lagi di paragraf keempat. Ya, furthermore, the economic cost of air pollution substantial. Jadi ternyata ya lebih lanjut lagi, air pollution ya atau polusi udara juga sangat ya berdampak kepada ekonomi. Ya, mengapa? Ya, healthcare costs are associated with pollution-related illness, strain public resources. Nah, karena kesehatan itu ya yang diakibatkan oleh polusi udara yang menyebabkan penyakit, yang dimana dari penyakit tersebut ya manusia atau orang-orang bisa kehilangan loss productivity atau kehilangan produktivitasnya yang diakibatkan oleh kesehatan atau penyakitnya, yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan kematian dini dan juga sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, ya menghambat ya pertumbuhan ekonomi. Nah, selain daripada itu, beyond this direct cause, ya, selain dari dampak langsungnya ya terhadap perekonomian, ternyata juga ada there are indirect cause. Jadi ada juga dampak yang tidak langsungnya. Misalnya adalah berkurangnya jumlah turis ya, jumlah wisatawan. Jadi berkurangnya jumlah wisatawan and decrease property values in polluted areas. Jadi ternyata juga ya tidak hanya berdampak terhadap kesehatan manusia dan terhadap lingkungan, tetapi juga air pollution berdampak kepada economic cost atau pertumbuhan ekonomi juga. Jadi kita lanjut lagi di paragraf berikutnya. Ya. Kita lihat di paragraf berikutnya, di paragraf kelima, in conclusion. Ya, kesimpulannya, the evidence is overwhelming air pollution is a serious problem with far-reaching consequences. Nah, ternyata ya, kesimpulannya air pollution atau polusi udara ini merupakan masalah yang sangat serius ya, dan konsekuensinya itu berdampak luas. Ya, far-reaching consequences, konsekuensinya berdampak luas. Ya, we must implement comprehensive strategies. Jadi kita harus menerapkan strategi yang sangat komprehensif ya untuk mengurangi gas emisi, kemudian mempromosikan atau mendorong ya kegiatan berkelanjutan, kemudian protect public health ya. Kemudian government should invest in renewable energy source, yaitu di mana pemerintah nih seharusnya ya yang seharusnya berinvestasi kepada energi yang berkelanjutan, kemudian implement stricter emission standard for vehicles and industry, yaitu menerapkan standar ya terhadap perindustrian dan mendorong orang-orang untuk menggunakan public transportation. Kemudian untuk individu itu sendiri, individuals can make difference by adopting eco-friendly. Jadi untuk setiap orang bisa ya memulai dengan menggunakan eco-friendly lifestyle, kemudian using public transport, dan advocate for cleaner air. The time for action is now. Jadi waktunya nih sekarang kita beraksi nih. Let's work together. Ayo kita bekerja sama untuk memastikan, to ensure, untuk memastikan ya
memastikan a healthy planet ya, planet yang sehat untuk hidup kita, for ourselves and future generation, dan untuk generasi di masa yang akan datang. Jadi bisa kita lihat di paragraf kelima ini, di sini ada conclusion-nya atau kesimpulannya ya, bahwa air pollution atau polusi udara itu sendiri ya merupakan suatu masalah atau suatu global crisis yang dampaknya atau konsekuensinya itu memiliki dampak secara luas. Ya, tidak hanya terhadap, tadi kita bisa baca, kita lihat tidak hanya berdampak kepada manusia, lingkungan, tapi juga bisa mempengaruhi ekonomi. Nah, kemudian di sini ada strategi ya yang harus kita lakukan, yaitu strategi komprehensif ya untuk mengurangi gas emisi, yang mendorong adanya kegiatan berkelanjutan, kemudian protect public health. Nah, di sini juga ada saran untuk pemerintahan dan untuk bagi setiap orang ya dalam pemerintahan itu seharusnya dijalankan atau berinvestasi terhadap renewable energy, terhadap energi terbarukan, kemudian implement stricter emission, memberikan standar yang sangat strict ya, standar kepada perindustrian, kemudian mempromosikan atau mendorong orang-orang untuk menggunakan public transportation. Kemudian untuk individunya sendiri bisa menggunakan mulai beradaptasi dengan menggunakan eco-friendly lifestyle, kemudian menggunakan using public transport dan advocating for cleaner air, di mana hal tersebut ya kita harus bekerja sama-sama nih, bekerja sama-sama untuk memastikan bahwa kita akan hidup di planet yang lebih bersih, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk generasi di masa yang akan datang. Nah, menurut kalian nih, ketika kita membaca bersama-sama dari paragraf 1, 2, 3, 4 sampai ke 5 di sini, menurut kalian tipe soalnya atau tipe teksnya ini lebih kepada to inform kah, untuk menginformasikan kah, apakah untuk menghibur atau untuk mendeskripsikan, ataukah untuk mengajak nih atau meyakinkan kalian, ataukah untuk memberikan petunjuk? Nah, menurut kalian nih, setelah kita membaca bersama-sama, mana yang lebih tepat? Kita lihat dulu soalnya. Nah, soalnya di questions 1, what is the main purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Pilihan alfa, ya, ada kata to inform about the causes of air pollution. Jadi untuk menginformasikan ya penyebab dari polusi udara. Kemudian pilihan bravo, to persuade the reader to take action against the air pollution. Jadi untuk membujuk atau meyakinkan nih para pembaca untuk mengambil tindakan ya untuk mencegah air pollution. Atau pilihan Charlie, to entertain, untuk menghibur nih para pembaca cerita terkait dengan air pollution. Atau pilihan Delta, untuk membandingkan beberapa tipe yang berbeda terkait dengan air pollution. Atau pilihan Error, to explain, menjelaskan the history of air pollution. Nah, menurut kalian mana nih jawaban yang paling tepat? Alpha, Bravo, Charlie, Delta, atau Error? Nah, seperti kita lihat ya, jawaban yang paling tepat itu adalah pilihan Bravo. Ya, kenapa bukan error jawabannya? To explain the history of air pollution. Menjelaskan sejarah tentang polusi udara. Tentu saja ini bukan jawabannya ya. Kemudian pilihan Delta, apakah di teksnya tadi menjelaskan tentang membandingkan tipe-tipe yang berbeda terkait dengan polusi udara? Tidak ya, tapi bagaimana polusi udara itu sangat berdampak kepada kita, tidak hanya dalam kesehatan, tapi juga lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, di mana kita harus bersama-sama nih, bersama-sama untuk mengambil tindakan ya untuk mencegah polusi udara. Maka jawaban Delta juga bukan. Charlie juga, apakah ini bersifat menghibur? Tentu saja tidak ya, karena dalam teksnya tersebut ya berisikan ajakan bagaimana caranya kita untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan atau terkait dengan isu yang berkaitan dengan polusi udara. Pilihan alfa juga bukan untuk menginformasikan, tetapi untuk meyakinkan nih para pembaca ya. Kita bisa lihat ya untuk meyakinkan lagi kalian, coba kalian lihat di paragraf kelima, ada kalimat seperti ini di kalimat terakhirnya. The time for action is now. Waktunya beraksi, waktunya kita mengambil tindakan itu sekarang. Let's, ayo. Berarti di sini kan ada ajakan nih. Let's work together. Ayo kita bekerja sama nih untuk memastikan ya a healthy planet for ourselves,
ya, planet yang sehat untuk diri kita dan generasi yang akan datang. Nah, kita ada kata let's, the time for action is now. Waktunya nih sekarang. Ayo nih kita bersama-sama bekerja sama untuk bisa ya menciptakan ya lingkungan planet yang lebih sehat lagi, baik untuk diri kita maupun generasi yang akan datang. Berarti di sini ada kalimat ajakan. Maka jawaban yang paling tepat itu sudah pasti jawabannya adalah bravo ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah bravo. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah bravo ya, to persuade the reader to take action against the air pollution. Oke, does it clear? Ya, clear ya. Jadi saya harap nih ya, teman-teman semua ya bisa mampu ya memahami isi teks bacaan ya, kemudian kalian analisis, kemudian kalian bisa menentukan dengan baik ya sebenarnya apa sih maksud dari tujuan penulisan teks tersebut. Oke, sekian dari saya, semoga dapat membantu kalian nanti dalam menghadapi ujian TKA Bahasa Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.